Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan bahas tentang materi sifat zat dan perubahannya. Mari kita lihat materi yang akan kita pelajari. Nah, materi yang akan kita pelajari itu ada dua materi. Materi pertama tentang perubahan fisika, materi kedua tentang perubahan kimia. Mari kita bahas satu per satu. Materi pertama tentang perubahan fisika. Nah, perubahan fisika dia punya ciri-ciri tersendiri ya. Pertama, pada perubahan fisika itu hanya terjadi perubahan wujud zat. Yang kedua, komposisi zat sebelum terjadi perubahan sama dengan komposisi zat setelah terjadi perubahan. Yang ketiga, tidak menghasilkan zat jenis baru. Artinya, komposisi zat semula sama dengan komposisi zat setelah berubah gitu ya. Jadi tidak ada zat baru yang dihasilkan. Yang keempat, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula atau dapat kembali ke wujud semula. Yang kelima, pada perubahan fisika itu hanya terjadi perubahan sifat fisika saja. Nah, pertanyaannya, apa saja sifat-sifat yang masuk ke dalam sifat fisika? Mari kita lihat tayangan berikut. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang ada dalam sifat fisika. Yang pertama, sifat fisika itu wujud zat. Yang kedua, kelarutan. Yang ketiga, daya hantar listrik. Yang keempat, warna. Yang kelima, kemagnetan. Dan yang keenam, titik didih dan titik lebur. Nah, andaikan nanti keenam sifat ini muncul dalam perubahannya, berarti tergolong ke dalam perubahan fisika. Nah, ini contoh dari perubahan fisika ya. Beras ditumbuk menjadi tepung. Nah, kita lihat ya, komposisinya tidak berubah. Yang berubah cuma ukurannya saja gitu. Artinya, ukuran benda sebelum berubah berbeda dengan ukuran benda setelah berubah. Tapi, komposisi zat sebelum berubah sama dengan komposisi zat setelah berubah. Berarti, tidak ada zat baru yang dihasilkan. Berarti dia masuk ke perubahan fisika. Contoh kedua, ini ada kayu, cuman diubah bentuk menjadi kursi gitu ya. Jadi komposisinya tidak berubah karena dia sama-sama kayu, tidak ada zat barunya. Kemudian yang berubah hanya ukurannya saja, bentuknya saja ya. Berarti masuk ke perubahan fisika. Nah, ini juga, ini ada air, ada gula. Kemudian gula ini masukkan ke air, maka dia akan larut. Ingat ya, kelarutan tadi merupakan sifat fisika. Kalau sifat fisika, dia tergolong ke perubahan fisika. Nah, ini juga. Ini ada bola lampu yang belum menyala. Kemudian dinyalakan sehingga dia hidupkan. Nah, berarti di sini terjadi proses daya hantar listrik. Daya hantar listrik itu masuk ke sifat fisika. Kalau sifat fisika berarti dia tergolong ke perubahan fisika. Nah, ini lagi ya. Ini segelas air, kemudian dimasukkan dalam freezer atau ke kulkas, maka airnya membeku kan. Berarti di sini terjadi perubahan wujud. Ingat, kalau wujud yang berubah, wujud itu masuk ke sifat fisika. Berarti air membeku menjadi es masuk ke perubahan fisika.
Nah, itu ya tentang perubahan fisika. Kemudian materi kedua, kita lanjut ke perubahan kimia. Nah, sama halnya dengan perubahan fisika, maka perubahan kimia dia juga punya ciri-ciri tersendiri. Nah, ciri-ciri pertama, nah ini kebalikan dari perubahan fisika ya. Tadi kalau perubahan fisika, komposisi zat sebelum dan setelah perubahan sama. Tapi kalau perubahan kimia, dia kebalikan kan? Komposisi zat sebelum terjadi perubahan kimia itu berbeda dengan komposisi zat setelah terjadi perubahan gitu ya. Jadi awalnya wujudnya apa, akhirnya wujudnya apa, nanti di akhir itu akan terbentuk komposisi baru gitu ya. Yang kedua, pada perubahan kimia ini akan menghasilkan zat jenis baru setelah perubahan. Yang ketiga, pada perubahan kimia ini terjadi perubahan sifat kimia. Nah, pertanyaannya, apa saja yang termasuk ke dalam sifat kimia? Nah, perhatikan tayangan berikut. Nah, sifat kimia. Pertama, mudah membusuk. Jadi kalau misalkan nanti ada sebuah proses yang berhubungan dengan pembusukan, itu masuk ke sifat kimia. Yang kedua, mudah terbakar. Kalau misalkan nanti ada proses pembakaran, berarti masuk ke sifat kimia. Yang kedua, mudah berkarat. Yang keempat, mudah meledak. Yang kelima, beracun. Nah, ini dia sifat kimia ya. Berarti apapun nanti yang berhubungan dengan sifat kimia ini, berarti dia termasuk perubahan kimia. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh pertama ya. Ini ada singkong. Singkongnya diubah menjadi tapai. Nah, di sini ada zat barunya gitu kan. Ini kan sifat kimia ini ya. Nah, mari kita perhatikannya. Sama nggak komposisi singkong dengan komposisi tapai? Tentu beda, karena dalam pembuatannya sudah diberi zat baru, yaitu ragi ya. Jadi dia masuk ke perubahan kimia karena ada zat jenis barunya. Nanti dari sini akan dihasilkan air tapai ya. Air tapai itu alkohol, sehingga terbentuklah zat baru. Nah, ini lagi ya contoh kedua. Ini ada sebuah rantai besi yang masih bagus ya, masih mengkilap. Nah, setelah berubah, dia berubah menjadi besi berkarat. Nah, di sini sifat kimianya adalah mudah berkarat. Karena dia mudah berkarat, dia masuk sifat kimia, berarti di sini terjadi perubahan kimia, perkaratan pada besi. Contoh ketiga, ini adalah beras yang diubah menjadi nasi. Nah, ini juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, berikutnya ini ada susu diubah menjadi keju. Susu jadi keju itu juga termasuk perubahan kimia karena terbentuk zat baru ya. Artinya komposisi zatnya sebelum dan setelah perubahan sudah berbeda, sehingga dia tergolong ke perubahan kimia. Nah, ini lagi ya. Ini awalnya ada kayu dibakar. Jadi kayu dibakar menjadi arang. Itu merupakan perubahan kimia karena ada proses pembakaran. Pembakaran masuk ke sifat kimia gitu ya. Jadi dia masuk ke perubahan kimia. Kayu dibakar menjadi arang. Nah, contoh terakhir tentang pembusukan pada buah. Ini pertama ada buah segar. Ini sudah mulai membusuk. Ini udah hampir membusuk semuanya. Ini udah membusuk semuanya ya. Jadi, proses pembusukan pada buah itu tergolong ke perubahan kimia karena terjadi perubahan sifat kimianya.
Nah, sekian dulu proses belajar kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas barusan dapat Anda pahami dengan baik, sehingga dapat mempermudah Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan materi yang telah dibahas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap jaga kesehatan dengan sering cuci tangan dengan pakai sabun. Jangan lupa mandi. Pakai masker jika keluar rumah. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat belajar tatap muka ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.